Baiklah, karena semua sudah bergabung, kita bisa mulai untuk pertemuan hari ini. Kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai analisis gaya-gaya dalam pada struktur prategang, maka untuk pembahasan kita selanjutnya hari ini kita akan menganalisis tegangan tersebut lebih lanjut, tetapi dengan memperhatikan tahapan-tahapan pembebanan, ya. Jadi seperti yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pembebanan pada struktur prategang itu tidak terjadi secara serentak, ya. Gaya-gaya yang bekerja, entah itu berat sendiri, beban hidup maupun beban gaya yang dari prategang itu sendiri, bekerjanya tidak sekaligus, ya, tetapi secara bertahap, ya. Jelas beban hidup akan bekerja di kemudian hari, ya. Tidak sesaat ketika kita memberikan gaya prategang, saat itu juga beban hidup bekerja, tidak, ya. Oleh karena itu, pada waktu Anda memikirkan, menganalisis tegangan-tegangan yang terjadi pada tahap di mana beban hidup belum bekerja, tentu tegangan yang terjadi akan berbeda manakala tegangan yang terjadi sudah memperhitungkan beban hidup, ya. Nah, itu yang nanti akan kita perhatikan, kita olah, dan apa akibat dari tahapan pembebanan yang berbeda-beda ini, ya. Pengaruhnya terhadap tegangan seperti apa, dan nanti kaitannya juga terkait dengan perencanaan prategang itu sendiri, ya. Oke, untuk mengawali pembahasan pada materi ini, saya ingin Anda untuk mereview kembali apa yang minggu lalu sudah kita bahas, ya. Jadi minggu lalu kita sudah menunjukkan kepada Anda bahwa gaya prategang itu akan jauh lebih efektif manakala gaya prategangnya kita kerjakan dengan eksentrisitas tertentu, ya, dibandingkan kalau gaya prategangnya itu bekerja pada pusat berat, ya. Mengapa? Dengan kita memberikan gaya eksentrisitas, maka kita akan mendapat tambahan tegangan, ya. Tambahan tegangannya akibat eksentrisitas adalah ini, seperti yang Anda lihat pada diagramnya pada gambar yang kedua, ya. Itu memperlihatkan kontribusi dari eksentrisitas gaya prategang, ya, dimana dengan adanya eksentrisitas ini, maka tegangan pada serat atas akan ditambah dengan tegangan tarik sedemikian rupa, total tegangan tekan pada serat atas menjadi berkurang, ya. Semula kalau tanpa efek dari eksentrisitas, total tegangannya akan besar karena tidak ada yang mengurangi, ya. Tetapi setelah eksentrisitas bekerja, maka pada serat atas tegangan tekannya akan berkurang, ya. Sebaliknya di serat bawah, tegangan yang terjadi yang semula positif totalnya, ya, sekarang dengan adanya kontribusi dari prategang yang eksentrisitas prategang yang menyebabkan adanya tekan pada serat bawah, maka tegangan tariknya menjadi lebih kecil dibandingkan kalau gaya prategangnya itu bekerja secara sentris, ya. Anda perhatikan tegangan yang terjadi pada bagian lapangan ini, ya.
Anda perhatikan bagaimana eksentrisitas tegang itu mempengaruhi, mengecilkan tegangan tekan pada serat atas, mengecilkan tegangan tarik pada serat bawah. Demikian juga yang terjadi pada serat atas untuk tegangan pada tumpuan, ya. Pada tumpuan tegangan tekannya akan berkurang, tetapi pada serat bawah tegangan tekannya akan bertambah, ya. Jadi ini yang harus Anda perhatikan, bagaimana gaya prategang yang kita kerjakan secara eksentris itu mempengaruhi besar kecilnya tegangan. Nah, kalau Anda perhatikan untuk bagian tumpuan, Anda melihat bahwa untuk tegangan yang terjadi pada serat bawah jadi tidak menguntungkan karena tegangan tekannya menjadi bertambah dengan adanya eksentrisitas. Memang untuk serat atas terjadi pengurangan tegangan tekan, tapi di serat bawah tegangan tekannya bertambah. Nah, oleh karena itu seringkali yang kita lakukan supaya eksentrisitas itu efektif baik di tumpuan maupun lapangan di dalam mengurangi tegangan yang terjadi, maka eksentrisitas yang kita berikan untuk di lapangan dengan di tumpuan itu bisa berbeda. Seperti contoh ini, ya. Nah, kalau yang kita berikan adalah di tumpuan eksentrisitasnya 0, sementara di lapangan eksentrisitasnya sebesar E, katakanlah seperti itu, maka kita bisa memahami bahwa di tumpuan gaya prategangnya karena tidak bekerja dengan eksentrisitas tertentu, tegangannya tetap, ya, tegangannya tetap, tidak ada perubahan, ya, tidak ada kontribusi eksentrisitas apapun, ya. Sebaliknya di lapangan karena bekerja dengan eksentrisitas tertentu, dalam contoh ini eksentrisitasnya E, maka kita punya keuntungan, serat atas akan mengurangi tegangan tekan, serat bawah akan mengurangi tegangan tarik. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan efektivitas dari gaya prategang. Dengan demikian, dengan ilustrasi tegangan-tegangan yang terjadi ini, kita bisa memberikan gaya prategang yang relatif lebih kecil tetapi efektif, ya, untuk melawan beban-beban mati maupun beban hidup yang akan dipikul oleh balok tersebut, ya. Nah, karena kalau kita tidak memberikan eksentrisitas, maka gaya atau tegangan yang timbul akibat berat sendiri maupun akibat beban hidup harus dipikul semata-mata oleh gaya prategang yang bekerja secara eksentris, berarti gaya P0-nya menjadi sangat besar, ya. Jadi kalau kita mau dengan gaya prategang yang kecil saja sudah cukup mampu untuk melawan tegangan-tegangan yang timbul akibat beban mati maupun beban hidup, maka akan lebih efektif bila gaya P0 itu kita kerjakan secara eksentris, dan akan lebih baik lagi kalau eksentrisitasnya bervariasi. Di tumpuan 0, di lapangan eksentrisitasnya dibuat maksimum. Begitu kira-kira yang pembahasan kita terakhir terkait dengan analisis gaya prategang pada minggu lalu, pada pertemuan minggu lalu, ya. Saya kira ini jelas, dan saya ingin Anda memperhatikan diagram tegangan yang terjadi ini, karena diagram tegangan inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai acuan ketika kita memahami tahapan-tahapan pembebanan, ya. Jadi Anda harus bisa membayangkan diagram tegangan ini supaya pada waktu kita mendiskusikan tegangan yang terjadi pada beragam tahap pembebanan, maka kita bisa punya referensi tentang apa yang kita bayangkan, ya, sehingga nanti kita bisa lebih mudah di dalam memahami apa yang kita maksudkan ketika kita mendiskusikan tahapan-tahapan pembebanan. Oke.
Jadi saya kira untuk bagian ini sebagai pengantar saja untuk kemudian kita masuk ke topik kita hari ini, ya. Tahap-tahap pembebanan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa gaya prategang, ya, maupun beban-beban yang harus dipikul oleh balok itu tidak bekerja secara serempak, ya. Artinya ada yang bekerja terlebih dahulu, ada yang bekerja terkemudian, ya. Yang bekerja terlebih dahulu otomatis berat sendiri, ya. Dan gaya prategang itu otomatis kita kerjakan di awal. Sedangkan beban hidup baru kita kerjakan saat ketika struktur tersebut sudah siap, ya, di masa layannya, ya. Nah, pengaruhnya apa terhadap tegangan yang terjadi pada beton, ya? Nah, Anda bisa membayangkan tadi bahwa komponen tegangan, ya, yang terjadi, ya, itu kan ada kontribusi dari gaya prategang, ada kontribusi dari eksentrisitasnya, juga ada kontribusi dari beban mati, juga ada kontribusi dari beban hidup. Nah, sekarang kalau di saat awal beban hidup belum bekerja, maka tegangan yang dikontribusikan oleh beban hidup tadi Anda buang, Anda lepas, ya. Sehingga hanya ada 3 komponen. Ada gaya prategang itu sendiri, eksentrisitasnya, serta tegangan akibat beban mati, ya. Nah, kira-kira dengan meniadakan, ya, dengan meniadakan tegangan yang diakibatkan oleh beban hidup, tegangan totalnya, ya, tegangan totalnya akan lebih besar atau lebih kecil. Pada serat atas apa yang akan terjadi, pada serat bawah apa yang akan terjadi, ya. Kita bicara tentang tegangan yang ada di lapangan, ya. Karena kalau kita bicara tegangan yang di tumpuan, untuk kasus simple beam seperti yang tadi kita ilustrasikan, tidak ada pengaruhnya karena momennya 0, ya, di situ. Tapi kita kasusnya adalah yang kita perhatikan tegangan yang terjadi di lapangan, di mana di sana momennya bekerja maksimum. Nah, ketika kontribusi tegangan akibat beban hidup itu ditiadakan, maka total tegangannya, ya, pada serat atas akan membesar atau mengecil, pada serat bawah akan membesar atau mengecil. Ayo. Ada yang bisa memberikan komen? Sengaja saya tidak perlihatkan tegangannya tadi, karena kan tadi saya sudah sampaikan supaya Anda bisa membayangkan dulu, ya. Anda membayangkan tegangan tadi. Nah, sekarang kalau tegangan yang diakibatkan oleh beban hidup ditiadakan, apa yang terjadi dengan tegangan total pada serat atas? Apa pula yang terjadi dengan tegangan pada serat bawah? Kira-kira tegangan pada serat atas menjadi lebih besar atau lebih kecil, sementara tegangan yang terjadi pada serat bawah menjadi lebih besar atau lebih kecil pula, ya. Ada yang bisa berpendapat? Halo? Gimana? Jadi Anda sudah tahu, ya, mengapa tahap-tahap pembebanan ini akan
berpengaruh terhadap besar kecilnya tegangan yang timbul. Nah, ya, jelas karena kalau komponen dari uh, tegangan akibat beban hidup ditiadakan, otomatis jumlah total tegangan yang terjadi akan berubah, ya. Nah, sekarang sebelum Anda menjawab secara analitis seperti yang tadi saya tanyakan, saya ingin mengajak Anda untuk berpikir terlebih dahulu bagian berikut, ya, pertanyaan kedua ini. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengimbangi besarnya beban yang harus dipikul oleh balok? Ya, jawabannya kan Anda harus memberikan gaya prategang, dan gaya prategang itu kalau efektif maka akan lebih baik kalau gaya prategang tersebut bekerja dengan eksentrisitas tertentu seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, selanjutnya tadi gaya prategang yang bekerja secara eksentris tadi memang akan menguntungkan kalau itu kita kerjakan di tengah bentang, ya. Tetapi kalau di tumpuan, maka pada serat bawah tegangan tekannya menjadi bertambah besar kalau ada eksentrisitas. Oleh karena itu akan lebih baik, lebih efektif lagi bila pada tumpuan eksentrisitasnya 0, sehingga baik pada tegangan pada tumpuan tidak terpengaruh, tetapi pada lapangan tegangan yang terjadi akan berkurang. Nah, sekarang terkait dengan tahapan pembebanan, saya ingin kita memikirkan soal ini, ya. Soal ini akan menjadi sebuah ilustrasi yang sangat baik untuk menunjukkan apakah tegangan pada saat awal di mana beban hidup belum bekerja, atau pada saat akhir ketika beban hidup sudah mulai bekerja, yang merupakan kondisi kritis dari tegangan pada balok, ya. Artinya kalau misalkan tadi dalam ilustrasi diagram tegangan yang kita tunjukkan bahwa tegangan akhirnya itu di serat atas tertarik, serat bawah tertekan, itu toh? Baik itu saat awal maupun atau bukan, itu tadi saat akhir, ya, karena semua komponen sudah bekerja. Nah, sekarang kalau tegangan akibat beban hidupnya berkurang, apa yang terjadi dengan serat bawah? Apakah tegangannya akan tetap tertarik atau berubah menjadi tekan? Demikian juga tegangan pada serat atas, apakah akan tetap tertekan atau berubah menjadi tarik, ya, itu. Nah, sebenarnya kalau kita kuliahnya luring, ya, nanti kita bisa menunjukkan melalui ilustrasi soal ini sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih clear terkait dengan pertanyaan tadi, ya. Tetapi nanti Anda silahkan mencoba sendiri, ya, karena ini kan soal yang mirip dengan soal yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Tinggal perbedaannya di mungkin eksentrisitasnya dan seterusnya, juga di angka tonasi beban hidupnya, ya, itu berbeda. Jadi kalau Anda bisa menghitung tegangan yang terjadi pada beton tersebut, ya,
kemudian Anda cek apakah tegangan pada serat atas dan serat bawah masih di bawah dari tegangan tarik dan tekan izin. Kalau masih, berarti pada saat akhir itu masih aman ya. Pada saat akhir berarti masih aman, karena selama tegangan yang terjadi berada di bawah tegangan izin akan aman. Tapi kemudian Anda perlu cek ya, tegangan yang terjadi pada saat awal ketika beban hidup ditiadakan. Nah, kemudian setelah Anda hitung tegangan yang terjadi pada saat awal, apakah tegangannya yang melampaui tegangan izin atau enggak ya. Jangan-jangan justru ketika beban hidup belum bekerja, tegangan yang terjadi malah melampaui tegangan izin ya. Mungkin enggak itu? Biasanya kalau Anda berpikir beton bertulang itu ya kondisinya akan kritis kalau beban hidup sudah mulai bekerja ya. Jadi semua beban sudah bekerja, berarti kondisinya kritis. Berarti Anda merencanakan didasarkan kepada kapasitas beton bertulang yang mampu untuk memikul semua beban mati, beban hidup, kombinasinya ya. Nah, tetapi untuk beton prategang ini berbeda. Berbedanya memang betul Anda harus memperhitungkan semua beban, baik beban mati, beban hidup, dan kemudian Anda harus merencanakan supaya kapasitas dari balok prategang tersebut bisa memikul baik beban mati maupun beban hidup, kombinasinya. Tetapi Anda juga harus merencanakannya dengan mengantisipasi bahwa balok yang sama yang Anda rencanakan tersebut juga tetap aman ketika beban hidup belum bekerja. Karena bisa jadi justru pada saat beban hidup belum bekerja itu lebih kritis tegangannya ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebenarnya soal ini akan memberikan ilustrasi. Soal ini akan menolong kita untuk menunjukkan ya, apa yang baru saya sampaikan tadi. Tetapi kalau toh Anda nanti bisa membuktikan sendiri di rumah ya, tapi saat ini kita bisa melihatnya atau bisa menyimpulkannya seperti ini ya. Dalam perencanaan struktur prategang bukan hanya kondisi total pembebanan ya yang harus Anda perhatikan, tetapi juga kondisi tegangan pada saat sebelum semua beban bekerja ya, atau pada saat awal. Nah, jadi inilah perbedaannya perancangan beton bertulang dengan perancangan beton prategang. Untuk beton bertulang Anda cukup memperhatikan total beban yang akan harus dipikul. Berarti Anda merencanakan berdasarkan target kekuatannya melampaui semua beban-beban tersebut. Kalau prategang itu betul tapi tidak cukup ya. Betul tapi tidak cukup. Cukupnya adalah bila Anda juga memperhatikan dan mengevaluasi tegangan yang terjadi pada saat awal, saat sebelum beban hidup bekerja ya. Itu yang perlu saya tekankan pada bagian ini ya. Jadi tahap-tahap pembebanan itu berpengaruh terhadap perancangan struktur prategang nantinya ya. Nah, oke. Sekarang saya perlihatkan supaya Anda bisa membayangkan mengapa tegangan yang terjadi pada saat awal itu bisa menjadi lebih kritis dibandingkan tegangan yang terjadi saat akhir ya.
Nah, ini kasusnya eh, penampang dengan gaya prategang yang bekerja eksentris eh, secara konstan baik di tumpuan maupun di lapangan. Maka Anda bisa mengidentifikasi kontribusi masing-masing dari tegangan yang timbul. Untuk saat awal berarti kita belum memperhitungkan beban hidup, maka tegangan yang timbul hanya akibat dari gaya prategang ketika bekerja sentris dan akibat eksentrisitasnya, ditambah dengan tegangan yang timbul akibat beban mati. Totalnya ada kemungkinan seperti ini, ya. Serat atas ada kemungkinan malah tertarik, ya, dibanding karena bisa jadi tegangan akibat eksentrisitas itu lebih besar daripada tegangan yang diakibatkan oleh gaya prategang sentris maupun akibat berat sendiri, ya, bisa jadi, sehingga ada kemungkinan serat atas itu justru yang kritis, ya, serat bawah bisa tertarik. Sebaliknya, ketika Anda sudah mulai memperhitungkan beban hidup, ya, berarti ada tambahan tegangan seperti ini, seperti pada diagram nomor 4 pada gambar yang bawah. Maka yang terjadi adalah serat bawah adalah yang tertarik, serat atas adalah yang tertekan, ya. Jadi ini kondisi ekstrim yang bisa mungkin terjadi, ya. Nah, Anda lihat, Anda perhatikan perubahan tanda tegangan, ya. Saat awal kritisnya mungkin di serat atas tertarik, sedangkan pada saat akhir jelas kritisnya adalah di serat bawah yang tertarik, ya. Nah, ini berarti apa? Pada saat Anda menghitung kebutuhan gaya prategang, ya, kebutuhan gaya prategang untuk melawan tegangan akibat momen, baik momen berat sendiri maupun momen akibat beban hidup, Anda memperoleh angka tertentu P-nya dan bekerja dengan eksentrisitas tertentu, ya. Sedemikian rupa tegangan akhirnya pada serat bawah masih kurang dari tegangan tarik, serat atas masih kurang dari tegangan tekan. Berarti P yang Anda rencanakan itu sudah cukup memadai, ya, betul? P yang bekerja dengan eksentrisitas yang Anda tentukan ini sudah memadai. Karena apa? P yang bekerja dengan eksentrisitas E ini membuat tegangan pada serat bawah kurang dari tegangan tarik izin. Tegangan yang terjadi pada serat atas kurang dari tegangan tekan izin. Berarti P yang Anda sediakan dengan eksentrisitas E tersebut sudah cukup aman dalam perencanaan Anda. Tapi ketika Anda mau melaksanakan stressing pada balok, ya, pada saat Anda akan melakukan stressing, misalkan balok tersebut adalah balok pasca tarik, berarti Anda sudah mencetak betonnya, ya, mencetak betonnya sudah cukup keras dengan kuat tekan yang sudah memenuhi yang kita targetkan. Terus kemudian kita beri gaya prategang, kita lakukan stressing dan kita lakukan pengangkuran. Berarti pada saat itu balok akan menerima gaya P dengan eksentrisitas E, tetapi belum menerima beban hidup. Nah, pada saat itulah yang terjadi adalah serat atas akan tertarik, kemungkinan yang paling kritis, serat bawah akan tertekan, ya. Nah, jangan sampai ternyata tegangan tarik yang terjadi akibat gaya yang Anda berikan, ya, itu melampaui tegangan tarik izin pada serat atas.
Demikian juga jangan sampai tegangan tekan yang terjadi pada serat bawah justru melampaui tegangan tekan izin. Nah, itu bisa terjadi ya. Karena apa? Pada saat kita memikirkan gaya prategang yang diperlukan, tadi kan kita memikirkannya untuk melawan semua beban hidup ya. Sehingga gaya yang sama itu yang kita berikan pada saat stressing, pada saat pelaksanaan prategang ya. Nah, ternyata pengaruhnya terhadap beton yang belum menerima beban hidup justru kritis. Itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itulah dalam menentukan besar kecilnya gaya prategang tidak cukup Anda hanya memikirkan kondisi akhir, Anda juga harus memikirkan kondisi awal. Bisa jadi kondisi akhir memenuhi, kondisi awal tidak memenuhi. Terus kemudian gaya P ini Anda turunkan, tetapi ketika Anda turunkan gaya prategang yang sama pada saat akhir tidak cukup untuk melawan kombinasi beban mati dan beban hidup. Bisa jadi seperti itu. Jadi harus ada satu loop ya dalam proses desain itu. Jadi tidak akan bisa dan tidak akan pernah terjadi sekali Anda dapat P terus kemudian bisa memenuhi P di atas, terus kemudian ketika P atas harus Anda turunkan, ternyata di bawah belum memenuhi. Jadi harus ada proses iterasi yang terus menerus ya. Kalau sekali ketemu ya mungkin itu untung saja ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan analisis tegangan akibat pada beberapa tahap pembebanan. Silakan menanggapi kalau Anda ingin menanggapinya. Semua jelas? Halo? Halo, gimana ini? Jelas, Pak. Oke. Jadi kalau sudah jelas, saya ingin melanjutkan, tapi Anda perhatikan baik-baik gambar ini. Nah ini gambar ini. Anda lihat pada saat awal notasi gaya prategangnya PI ya. Tapi notasi gaya prategang saat akhir saya ubah menjadi PE. Ya. Anda memperhatikan itu? Ya. Nah, PI itu adalah gaya prategang inisial, gaya prategang di awal ketika proses penarikan dan kemudian sudah kita angkurkan. Nah, itulah gaya prategang awal yang bekerja pada balok. Tapi kemudian gayanya bisa berubah menjadi PE, di mana PI dengan PE itu besarnya tidak sama. Lebih besar mana kira-kira antara PI dengan PE? Lebih besar pada saat awal ya. Gaya prategangnya di saat akhir sudah berubah menjadi PE, dengan PE kurang dari PI. Nah, kenapa gaya prategangnya bisa menjadi berkurang? Nah, nanti kita juga akan mempelajari apa yang dimaksud dengan kehilangan prategang ya. Kehilangan prategang itu artinya adalah gaya prategangnya menjadi berkurang ya. Ada beberapa faktor yang
berkontribusi terhadap pengurangan gaya prategang tersebut. Entah itu faktor betonnya ataupun faktor dari kabel prategangnya itu sendiri. Ya. Juga ada yang kehilangan prategangnya itu terjadi secara instan. Ya, begitu gaya prategang itu saat penarikan dan kemudian kita angkurkan, saat itu juga terjadi pengurangan. Ada juga yang pengurangannya itu terjadi seiring dengan waktu, ya. Tidak hanya bekerja secara instan. Nah, nanti kita harus bisa mengkalkulasi, memperkirakan kontribusi kehilangan dari semua faktor-faktor itu, supaya pada akhirnya kita bisa memperkirakan berapa sekarang besarnya PE, ya. Nah, itu. Karena dengan mengetahui PE, kita bisa menentukan besar kecilnya tegangan yang terjadi, ya. Kalau PE-nya belum bisa diperkirakan, kita kan kesusahan, kita kan sulit untuk bisa menentukan berapa tegangan yang terjadi di sini, ya. Nah, oleh karena itu perkiraan kehilangan prategang ini sudah harus kita ketahui sejak awal, atau paling tidak harus kita estimasi, ya. Bisa kita asumsikan sejak awal supaya kita bisa melakukan perancangan prategang ini. Nah, oke, ya. Mari kita lanjut. Ini yang terjadi di tumpuan, ya. Kalau saat awal dengan saat akhir itu perbedaannya di mana? Kalau tandanya sama, ya, serat atas tetap tertarik, serat bawah tetap tertekan. Hanya yang membedakan mungkin adalah besar kecilnya tegangan yang terjadi. Kenapa? Karena perubahan nilai P. Kalau saat awal P-nya adalah PI, kalau saat akhir P-nya adalah PE. Karena PE-nya berkurang, ya, berarti tegangan pada serat atas lebih besar mana tariknya, antara saat awal atau saat akhir? Ini PI, ya, ini bukan P0, PI kali EY yang pada saat awal ini. Ya kita tidak tahu, ya, kita harus hitung karena tidak bisa dipastikan bahwa yang akhir akan lebih besar atau lebih kecil, ya, karena ini tergantung dari banyak faktor, ya. Kalau Anda perhatikan komponen pertama dari tegangan ini kan selain dari PI, kan faktornya adalah penampangnya kayak apa, luasannya. Kalau yang kedua kan juga tergantung dari penampangnya, ya. Y-nya seperti apa, I-nya, inersia penampangnya seperti apa, dan juga tergantung dari eksentrisitasnya seberapa, ya. Jadi untuk setiap kasus akan berbeda-beda jawabannya tergantung dari faktor penampang dan eksentrisitas tadi, ya. Jadi meskipun P-nya nanti bertambah atau berkurang, tapi apakah pengaruhnya terhadap tegangan akhir itu akan menyebabkan naik atau turun, itu tergantung faktor tadi, ya. Tidak bisa dipastikan besar kecilnya. Oke, seperti ini bagian berikutnya, ya. Nah, setelah Anda jelas dan bisa menghitung
eh, tegangan yang terjadi baik pada saat awal maupun saat akhir, dan bagaimana pengaruh dari tegangan saat awal dan saat akhir itu dalam perencanaan gaya prategang, ya, perencanaan prategang. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan bagian berikutnya dari kuliah hari ini adalah besar kecilnya tegangan izin. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menentukan tegangan izin itu baru kita asumsikan, ya. Dulu kita asumsikan soalnya kira-kira 10% untuk tegangan tarik, terus kemudian 0,8 dari kuat tekan untuk tegangan tekan izin, ya. Dulu seperti itu, ya, yang kita bahas dalam soal-soal sebelumnya. Tetapi sekarang kita ingin merujuk kepada peraturan perencanaan beton. Sebenarnya dalam peraturan tersebut tegangan izin itu dihitung seberapa dari kuat tekan beton, ya. Jadi kalau kita merencanakan dan kemudian kebetulan kuat tekan beton yang kita pilih misalkan 40 MPa, maka dari kuat tekan 40 MPa itu kita bisa memperkirakan atau kita bisa menetapkan besarnya tegangan izin tekannya berapa, besarnya tegangan izin tariknya berapa, ya. Nah, dalam menetapkan besar kecilnya tegangan izin tadi, tentu rujukan kita adalah code. Rujukan kita adalah peraturan perancangan yang berlaku, ya. Nah, selain kita harus memperhatikan code, ya, code yang harus kita jadikan rujukan, kita harus menyadari juga bahwa kuat tekan beton pada saat awal itu berbeda dengan kuat tekan beton saat akhir, ya. Karena apa? Pada saat kita melakukan proses pemberian gaya prategang pada beton, barangkali kita melakukannya saat beton itu masih berumur 7 hari misalkan, ya. 7 hari. Sementara kemudian saat beton itu sudah menerima beban layan, umur betonnya sudah 28 hari, ya. Berarti kuat tekannya akan berbeda dengan kuat tekan pada saat awal. Nah, sehingga ketika kita ingin menentukan besar kecilnya tegangan izin, kita harus menetapkan terlebih dahulu beton yang kita pakai dalam perencanaan itu kuat tekannya berapa. Misalkan tadi kita sebut 40 MPa, maka kita harus sadar bahwa 40 MPa itu adalah kuat tekan pada umur 28 hari. Karena biasanya kalau kita mengatakan kuat tekan beton itu biasanya kita mengujinya berdasarkan rujukan umur 28 hari, ya. Sementara pada saat awal mungkin kita mengaplikasikan gaya prategang itu saat beton baru berumur 7 hari. Berarti kuat tekan realnya pada saat 7 hari tidak sampai 40 MPa, mungkin baru 30 MPa, ya. 30 MPa pada saat umur 7 hari. Berarti tegangan izin yang harus kita kalkulasi pada saat awal adalah tegangan izin yang kita hitung berdasarkan kuat tekan pada umur 7 hari tersebut. Berarti kita harus menggunakan angka 30 MPa bukan 40 MPa. Sementara pada saat akhir, karena betonnya sudah cukup umur dan pada saat menerima beban layan, maka
eh, yang kita gunakan untuk menghitung tegangan tekan izin maupun tegangan tarik izin adalah kuat tekan 40 MPa tadi. Ya. Nah, oke, bisa dipahami ini. Nah, sekarang mari kita lihat persamaannya dulu, ya. Ini persamaan yang sudah familiar tadi kita tunjukkan, tetapi kita akan mencoba mengkonversi persamaan ini dengan cara apa? Jadi properti penampangnya kita ubah, ya. Jadi kita punya properti penampang itu dengan jari-jari girasi R kuadrat itu sama dengan momen inersia bagi luasan penampang. Terus jarak serat terluar terhadap garis netral itu yang semula notasinya Y kita ubah menjadi C. Kemudian ada istilah section modulus, ya, yaitu I per Y, ya. Maka dengan mengkonversi dan memasukkan parameter-parameter R kuadrat serta S, ya, persamaan di atas itu bisa kita ubah menjadi seperti ini, ya. Pada serat atas, tegangan yang terjadi menjadi min PI per AC, AC untuk menunjukkan luasan beton, kali 1 min E kali CT per R kuadrat, ya. Karena yang kuning ini kita satukan dengan mengubah Y menjadi C, ya. Sedangkan I kita ubah menjadi dengan berarti R kuadrat kali A, ya. Sehingga persamaannya yang kuning di atas ini, serat atas, menjadi ini min PI per AC kali 1 min E kali CT per R kuadrat. Subscribe CT untuk menunjukkan jarak garis netral terhadap serat atas, ya, serat terluar atas. Min MD per ST, karena S itu adalah I per Y, berarti Y per I berarti per S, ya, ini. Jadi persamaannya sekarang kita konversi dalam format baru seperti ini. Tegangan pada serat atas. Demikian juga tegangan yang terjadi pada serat bawah. Kita sajikan dalam format yang baru menjadi min PI per AC dalam kurung 1 plus E CB per R kuadrat plus MD per SB. Nah, tegangan yang terjadi yang kita hitung dengan rumus ini pada serat atas itu harus kurang dari tegangan izin. Nah, tegangan izinnya berupa tegangan tekan atau tegangan tarik. Nah, untuk mengidentifikasi apakah yang kita perlukan itu tegangan tarik izin atau tegangan tekan izin pada serat atas pada saat awal, ya, maka Anda rujuk kembali kepada diagram tegangan yang terjadi akibat gaya P, eksentrisitas maupun MD tadi. Tegangan ekstrim yang mungkin terjadi apa pada serat atas? Tertekan atau tertarik? Nah, kalau kita lihat lagi, ya, Anda lihat yang ini. Pada saat awal, ekstrimnya pada serat atas itu kemungkinannya justru tertarik. Maka pada saat awal, tegangan yang terjadi pada serat atas harus kita batasi kurang dari tegangan tarik izin. Makanya formulanya menjadi seperti ini pada serat atas. FT, ya, serat atas, tegangan yang terjadi yang kita hitung dengan rumus ini
harus kurang dari tegangan tarik izin. Nah, berapa tegangan tarik izinnya? Setara dengan 0,25 kali akar F aksen CI. Nah, F aksen CI itu untuk menunjukkan kuat tekan beton pada saat awal. Jadi kalau transfer prategangnya dilakukan pada umur 7 hari, ya berarti kuat tekan aktual pada umur 7 hari. Itu kalau tegangan pada serat atas itu terjadi di lapangan. Berarti tegangan tarik izinnya setara dengan 0,25 akar F aksen CI. Tetapi kalau tegangannya itu terjadi pada tumpuan, ya, tegangan tarik izinnya itu terjadi pada tumpuan, ini bisa terjadi kalau apa? Kalau strukturnya adalah struktur balok menerus, berarti kan di tumpuan tetap ada tegangan tarik izin, ya, yang harus kita perhatikan, ya. Itu nilainya 0,5, 2 kali lipatnya, ya. 0,5 kali F aksen CI, ya. Jadi ada dua kemungkinan Anda menetapkan besar kecilnya tegangan tarik izin, tergantung tinjauannya itu tegangan yang terjadi di lapangan atau tegangan yang terjadi di tumpuan, ya. Kalau tegangan tariknya itu terjadi di lapangan, maka syarat tegangan izinnya hanya 0,25 kali akar F aksen CI, ya. Kalau tegangan tarik tersebut terjadinya di tumpuan, maka besarnya tegangan izin yang diperbolehkan adalah 0,5 kali akar F aksen CI. Bagaimana dengan tegangan tekan izin? Nah, bahwa pada saat awal serat paling bawah itu kecenderungannya akan tertekan, ya. Kalau Anda nanti lihat kembali di grafik pada slide sebelumnya tadi, maka serat bawah cenderungnya akan tertekan. Makanya tegangan yang terjadi pada serat bawah harus kurang dari tegangan tekan izin, ya. Bukan tegangan tekan izin, tapi bukan tegangan tarik izin, tapi tegangan tekan izin. Nah, berapa besarnya tegangan tekan izin? 0,6 kali F aksen CI, ya. Jadi hanya 60% dari kuat tekan pada umur tersebut, ya, yang bisa kita pakai sebagai kriteria tegangan izin, ya. Nilai negatif ini hanya menunjukkan bahwa tegangannya tertekan, gitu, ya. Untuk menunjukkan bahwa tegangannya tekan. Bagaimana dengan tegangan izin pada saat layan? Tentu berubah. Berubahnya apa? Karena kuat tekan betonnya akan berubah, ya. Tapi juga rumusannya akan berubah. Maksudnya rumusan menghitung tegangan tekannya, izinnya, ya. Nah, dengan cara yang sama, persamaan ini bisa kita tulis dalam format baru, ya. Dan untuk serat atas pada saat akhir, yang semula tadi kemungkinan tertarik saat awal, pada saat akhir berubah menjadi kemungkinan terburuknya adalah tertekan, ya. Jadi tegangan yang terjadi pada serat atas semula tertarik, sekarang menjadi tertekan. Makanya tegangan yang terjadi pada serat atas pada saat akhir harus dibatasi kurang dari tegangan tekan izin. Berapa besarnya tegangan tekan izin? Adalah 0,45 kali F aksen C, ya. Berbeda toh rumusannya dengan tegangan tekan izin pada saat awal. Kalau saat awal tadi 60%, tapi kalau saat akhir 45% dari tegangan tekan saat itu, ya.
bagaimana dengan tegangan tekan pada serat bawah? Nah, pada saat akhir tegangan yang terjadi pada serat bawah kecenderungannya adalah tertarik. Ya, makanya tegangannya positif. Sehingga tegangan tarik itu harus dibatasi, kurang dari tegangan tarik izin. Berapa tegangan tarik izin pada saat akhir? Sebesar 0,5 kali akar F aksen CI, ya. Nah, ini berkebalikan ya dengan tarik pada saat awal. Kalau tarik pada saat awal tadi nilainya hanya 0,25 ya. Tapi pada saat akhir, ketika beton sudah betul-betul kuat, ya, tegangan tarik izinnya diperbolehkan sebesar 0,5 kali F aksen C. Sama seperti kalau di awal tadi pada tumpuan, ya. Tapi kalau ini di lapangan pun nilainya 0,5 F aksen akar C, ya. Nah, ini besar kecilnya tegangan izin yang harus Anda gunakan untuk kriteria, ya, untuk mengevaluasi apakah tegangan yang terjadi itu melampaui batas atau tidak. Inilah batasannya. Dan Anda harus memperhatikan batasan untuk saat awal itu serat atasnya tekan atau tarik. Sebaliknya untuk saat akhir serat atasnya tekan atau tarik. Ya, itu harus diperhatikan, ya. Itu harus bisa diperhatikan. Karena berubah, ya. Saat awal serat atas kritis, tarik, serat bawah tekan. Sebaliknya saat akhir serat atas tekan, serat bawah yang tarik, ya. Jangan sampai terbolak-balik nanti, ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Halo, tidak ada? Jelas? Gimana? Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih, ya. Nah, bagaimana juga dengan batasan tegangan izin yang diperbolehkan terjadi pada kabelnya, ya. Tadi kan baru kita tunjukkan batasan tegangan pada betonnya, ya. Nah, sekarang untuk kabelnya itu sendiri, apakah ada batasannya? Tentu ada, ya. Nah, tegangan pada kabel prategang tidak boleh melampaui nilai-nilai berikut. Nah, pada saat proses penarikan, ya, ya, tegangan yang Anda hitung berarti gaya penarikan P0 dibagi luasan kabel AP itu tidak boleh melampaui 0,8 dari tegangan ultimate kabelnya, ya. Atau tidak boleh juga melampaui 0,94 dari tegangan lelehnya, ya. Jadi Anda harus ingat perbedaan antara tegangan ultimate dengan tegangan leleh. Kalau tegangan leleh itu ya tegangan saat kabel tersebut leleh. Pasca leleh, tegangan masih bisa naik, ya. Tegangan bisa naik pasca leleh, ya, sampai akhirnya runtuh, ya. Itulah tegangan ultimate-nya, ya. Jadi tegangan ultimate berarti lebih besar dari tegangan leleh. Atau kurang dari nilai yang ditentukan oleh produsen kabel prategang tersebut. Jadi mungkin kabel prategang produsen dari kabel prategang tersebut memberikan advice atau memberikan
semacam petunjuk di dalam bukletnya bahwa jangan sampai saat penarikan tegangannya melampaui nilai sekian. Ya. Terus selain saat peralihan juga saat proses transfer, artinya setelah ditarik kan kabel prategang harus diangkurkan di klem dan kemudian penarikannya dilepas, dan saat penarikan dilepas berarti gaya prategangnya mulai bekerja pada beton ya. Nah, pada saat peralihan tersebut, pada saat mulai ditransfer dari penarikan ke baloknya ya, maka tegangan yang diizinkan, diperbolehkan nilainya sama dengan PI per AP ya. PI adalah tegangan setelah dialihkan tadi, AP adalah luasan prategang, harus kurang dari 0,7 FPU ya. Ini. Nah, Anda perhatikan bahwa tegangan saat penarikan notasinya P0 ya dalam slide ini, sementara saat peralihan notasinya I, PI. Nah, kira-kira antara P0 dengan PI besar mana? Jelas besar P0 ya, karena pada saat penarikan kemudian ketika dilepas untuk diangkurkan ya, kan bagaimanapun juga ada pengurangannya bisa terjadi karena macam-macam ya, karena slip pada saat proses pengangkuran dan sebagainya. Makanya nilainya sekarang menjadi PI. Nah, ini batasan tegangan yang diperbolehkan untuk kabel prategangnya. Jadi sudah komplit batasan tegangannya baik pada beton maupun pada kabel. Dan inilah yang nanti digunakan sebagai acuan di dalam perancangan. Oke, itu saja untuk materi pada hari ini. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Saya mau tutup slide ini dulu.